Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, wa 'allimna ma yanfa'una, wa zidna ilma. Kami mengucapkan terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah diberikan, atas waktu yang telah Ustadz luangkan untuk kami. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga terima kasih kepada orang tua kami, sanak keluarga, sahabat-sahabat yang kami cintai karena Allah. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, mohon izin kami sampaikan tata tertib kajian online agar dapat berjalan dengan hikmah dan jamaah mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Baik, yang pertama, mari kita meluruskan niat untuk sama-sama menimba ilmu dan mengharap ridho Allah semata. Yang kedua, juga mari kita sama-sama menyimak dengan penuh perhatian dan berusaha mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan Ustadz. Yang ketiga, agar kajian berjalan dengan baik, kami mohon untuk menonaktifkan speaker dan kamera saat kajian berlangsung. Nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir kajian. Untuk ikhwan, bisa langsung raise hand dan bertanya langsung kepada Ustadz, atau bisa juga titip pertanyaan di kolom chat. Ya. Kemudian untuk akhwat, kami mohon untuk mengirimkan pertanyaan hanya di kolom chat. Ya. Seluruh pertanyaan via chat bisa dikirimkan kepada co-host yang bernama admin tanya atau saya sendiri ya. Barakallahu fikum. Demikian tata tertib kajian online ini. Tanpa memperpanjang waktu, kami persilakan Ustadz untuk memulai kajian. Tafadhol Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah. Ini adalah kajian pertama pada kajian kita dari kitab 3 landasan utama. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Dan langsung saja dimulai. Sebagai pengantar, buku ini, kitab ini dalam bahasa Arabnya namanya Al-Usul Ats-Tsalatsa. Al-Usul artinya adalah prinsip-prinsip dasar. Ya, al-asal itu ma yubna alaihi ghairuhu. Prinsip dasar ibarat sebuah pondasi di mana bangunan itu tegak berdiri dengan pondasi ini. Nah, pondasi inilah yang disebut dengan istilah al-asal. Jadi prinsip-prinsip di mana permasalahan-permasalahan, perkara-perkara itu, amalan, perbuatan, ucapan, itu semua dibangun di atas prinsip-prinsip dasar ini. Nah, al-usul, inilah prinsip-prinsip dasar yang disebutkan oleh penulis di sini. Ada 3 prinsip dasar yang akan diurai dan dijelaskan. Jadi penulis ini bernama Muhammad. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi. Ya, Muhammad kalau diringkas jadi Muhammad At-Tamimi. Muhammad nama aslinya, nama dia, sedangkan Abdul Wahab itu nama ayahnya. Di Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. At-Tamimi itu marga dan keluarga besarnya. Beliau dilahirkan
di satu kota namanya Uyainah. Ya, satu kota namanya Uyainah atau yang kerap pula dipanggil dengan Qasim, ya, daerah Qasim, Uyainah. Pada tahun 1115 Hijriah. 1115 Hijriah. Beliau tumbuh besar dari keluarga yang memang dikenal sebagai keluarga ulama. Ya, keluarga ulama dan lingkungan yang ulama. Makanya sejak kecil umur 10 tahun Muhammad ini rahimahullahu ta'ala sudah menghafal Al-Quran dari usia 10 tahun. Insya Allah ya. Sejak usia 10 tahun Muhammad sudah menghafal Al-Quran. Kita 10 tahun apal, sama apal ya. Apal main game. Ya. Kemudian beliau banyak mempelajari Quran dan fikih dari sang ayah, yaitu Abdul Wahab tadi itu. Dan beliau sosok orang yang kalau istilah sekarang ini kutu buku. Ya, banyak mempelajari tafsir, ya, benar-benar bukan sekedar dibaca, tapi Allah kasih kecerdasan yang besar dikasih oleh Allah kecerdasan yang besar oleh para ulama, karena ilmu ini berkembang dengan lewat tangan-tangan para ulama. Berarti mereka lah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyebarkan syariah Islam ini. Yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yang membawa bendera Islam, yang menyebarkan Quran dan sunnah Rasulullah SAW pada setiap generasi adalah orang-orang yang paling baik dari mereka. Akalnya, otaknya paling tinggi, kecerdasannya, amalannya, konsekuensinya paling baik di antara yang ada. Sehingga beliau mempelajari Quran, tafsir, mempelajari fikih, mempelajari hadis siang dan malam. Beliau mempelajari berbagai macam dimensi ilmu yang ada dalam syariat Islam ini. Beliau berkeliling dari satu kota ke kota yang lain yang ada di daerah Saudi untuk mempelajari ilmu ini. Ringkas cerita, beliau wafat pada tahun 1153. Jadi beliau wafat pada tahun 1153. Beliau berdakwah dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan bagi beliau sehingga dakwah yang beliau sampaikan itu benar-benar mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan yang begitu besar. Di antara kemudahan yang Allah berikan adalah Allah berikan kemudahan bagi Syekh Muhammad Al-Imam Muhammad Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi. Allah berikan kemudahan dengan menikahi putri sang penguasa Unaiza Qasim Arab Saudi saat itu. Nah, dengan demikian beliau bisa leluasa untuk menyebarkan Al-Quran, menyebarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana saat itu negeri itu didominasi dengan berbagai macam fenomena kemusyrikan di mana-mana. Ngalap berkah, mencari berkah itu banyak dari situs-situs sejarah, dari tempat-tempat di mana Rasulullah SAW dulu melewatinya, dari kuburan-kuburan, pohon, batu, luar biasa kemusyrikan yang menyebar saat itu. Ya, akhirnya beliau berdakwah menyelamatkan manusia dari kemusyrikan itu dan mendapatkan, Allah berikan keberhasilan, Allah berikan kemudahan untuk mendapatkan keberhasilan dan tersebarnya dakwah tauhid di tengah-tengah mereka. Tentu keberhasilan beliau ini tidak akan diterima dengan mudah oleh para lawan. Ya, pastilah itulah kehidupan. Ya, orang yang tidak suka pasti akan banyak. Ya, saat itu kan banyak penjajahan Jepang. Ya, di negeri-negeri sekitar itu dijajah oleh Jepang seperti Mesir dan sekitarnya. Penjajahan Jepang mendominasi dan kaum-kaum tasawuf juga sangat mendominasi, khususnya yang berada di Makkah.
Jadi saat itu Makkah banyak didominasi oleh orang-orang Sufi. Dengan keberhasilan Syekh Muhammad At-Tamimi, Imam Muhammad At-Tamimi tentu tidak disukai oleh mereka. Sehingga muncullah tuduhan-tuduhan yang negatif pada diri beliau. Nah, itulah biasa dan itu terjadi dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW mulai mendapatkan keberhasilan dakwah, banyak tuduhan-tuduhan. Begitu pula generasi sahabat, tabi'in. Tuduhan-tuduhan itu terus nyinyiran, istilah orang atau bahasa sekarang adalah dibully, difitnah, itu terus. Sehingga beliau dianggap sosok yang membawa ajaran baru, aliran baru. Makanya mereka-mereka yang tidak suka kaum tasawuf yang didukung oleh, diboncengi, difasilitasi oleh para penjajah Inggris, akhirnya mereka melontarkan tuduhan-tuduhan yang disebut dengan kaum Wahabi. Padahal yang dimaksud dengan Al-Wahabi di sini adalah Abdul Wahab yang tinggal di Sudan yang membawa aliran sesat. Dikaduk-kaduk kan kata orang Jawa ya, dicocok-cocokin gitu sehingga memberikan kesan bahwa ini adalah aliran baru dan aliran sesat. Padahal Syekh namanya beliau bukan Abdul Wahab, namanya beliau adalah Syekh Muhammad At-Tamimi. Jadi dari sini aja salah penamaan gitu kan ya. Dan juga apalagi dari sisi dakwah beliau tidak mengajak kepada apapun, tapi yang beliau ajak hanyalah kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tulisan-tulisan beliau itu terkenal dengan tulisan yang ringkas-ringkas, simpel-simpel, tetapi syarat dengan makna yang sangat dalam. Dan banyak dipenuhi dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan dalil-dalil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak keluar dari Quran, beliau tidak keluar dari hadis dengan pemahaman para sahabat salafus saleh, dari tafsir-tafsir para sahabat, dari penjelasan para sahabat dan para tabi'in. Nah, inilah profil sedikit tentang penulis yaitu Muhammad At-Tamimi dengan judulnya namanya Al-Usul Ats-Tsalatsah. Semoga Allah memberikan kemudahan buat kita semuanya. Jadi tulisan beliau cukup banyak, ada kitab tauhid ya, dan ada lagi sangat banyak sekali ya. Biasanya kalau kita baru pertama kali belajar akidah, belajar tauhid, maka yang kita pelajari pertama adalah prinsip dasarnya dulu. Ya, orang belajar memasak, maka prinsip dasar masak memasak yang diajarkan. Orang belajar karate, yang diajarin pertama kali apa? Prinsip dasar karate, dan begitulah seterusnya. Kita ingin belajar Islam, maka yang kita pelajari pertama adalah prinsip dasarnya. Jangan belajar genteng kalau Anda nggak paham. Jangan belajar desain interior dan eksterior, sedangkan pondasinya aja rusak. Begitulah kira-kira. Barakallahu fikum. Ya, silakan dibaca kitabnya. Nanti kita akan mencoba untuk memahami kandungan kata demi kata kalimat yang disajikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Ya. Al-Usul Ats-Tsalatsah, matan dan terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. 4 kewajiban setiap muslim. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa wajib bagi kita mempelajari 4 hal. Yang pertama, ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam disertai dalil-dalilnya. Ya, cukup. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillahi wa ba'd. Penulis memulai bahasannya ini dengan basmalah, yaitu ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa segala sesuatu harus dimulai dengan basmalah? Ya, kenapa harus dimulai dengan basmalah? Nah, ini penting ini. Mengandung banyak pelajaran buat kita. Ada apa dengan kalimat Bismillah ini? Ya.
bismillah. Nah, ini yang disebut dengan istilah basmalah. Nah, pertanyaannya, kenapa harus memulai? Kenapa harus memulai segala sesuatu dengan basmalah ini? Nah, ada beberapa sebab alasan yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, karena ini mengikuti Al-Quran. Nah, mengikuti Al-Quran. Ya, ini yang pertama. Mengikuti Al-Quran. Maksudnya apa? Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu semua dimulai dengan apa? Basmalah. Kecuali satu surat saja, yaitu surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Ya, kecuali surat ini. Kenapa? Wallahu alam, dari sononya. Gitu kan? Ya, jadi semua semua surat di dalam Al-Quran itu dimulai dari basmalah. Jadi kalau kita memulai sesuatu, maka kita mengikuti Al-Quran. Kita memulainya dengan apa? Basmalah. Kita mulai dengan membaca bismillah. Oke. Yang kedua, alasannya adalah mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam semua surat-surat yang beliau buat. Nah, kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu menulis banyak surat. Ya. Beliau mulai dari hijrah ke Madinah, sejak mulai hijrah, terus beliau memulai surat sampai masuk tahun ke-9. Beliau banyak sekali menulis surat, mulai dari kepada raja-raja, kepada kepala suku, kepada individu-individu yang dianggap tokoh di sana berpengaruh. Beliau tulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad. Ya, dari Muhammad. Dimulai dengan bismillah. Jadi kalau kita memulai segala sesuatu dengan basmalah, maka kita telah mengikuti Al-Quran dan kita telah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam yang ketiga, ya, memulai basmalah, ya, memulai basmalah mendatangkan apa? Apa manfaatnya? Memulai basmalah manfaatnya adalah satu, dapat rahmat Allah. Dapat rahmat Allah. Karena Rasulullah SAW mengatakan kullu amrin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Ya, tahu abtar? Semua perkara yang tidak dimulai dengan membaca bismillah fahuwa abtar. Tahu abtar? Hah? Di Al-Quran ada kata abtar. Ayo. Surat paling pendek. Inna syani'aka wal abtar. Apa abtar itu? Terputus dari rahmat Allah. Semua perkara yang tidak dimulai dengan membaca bismillah, maka perkara itu tidak dikasih rahmat. Jadi kalau mau mendapat rahmat Allah, mulailah dengan membaca apa? Bismillah. Insya Allah ya, luar biasa. Contoh, kisah Masyitah. Tahu Masyitah? Masyitah ini apa namanya? Tukang sisirnya putri Firaun. Ya, jadi Firaun punya putri, kemudian ada tukang sisirnya. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan hadis yang sahih disebutkan bahwa suatu hari ketika Masyitah ini nyisir putrinya Firaun, tiba-tiba
sisirnya itu terjatuh. Ya. Kemudian lihat, Masito mengambil sisirnya dengan baca apa? Memulai ngambil sisirnya dengan apa? Bismillah. Bismillah. Putrinya nanya, itu ayahku. Karena dia menyebut nama Allah. Karena bapaknya kan ngaku Tuhan. Itu ayahku. Dijawab sama Masitoh, bukan. Dialah Allah, la ilaha illahu. Tidak ada sesembahan kecuali dia. Dialah Rabb yang mencipta, yang mengatur saya, bapakmu, semuanya. Rabb yang mengatur semuanya. Oh, berarti ada Tuhan selain bapak saya. Tak laporin kamu. Dilaporinlah ke ayahnya. Setelah dilaporin ke ayahnya, nah mulailah terjadi apa? Terjadi pembantaian kalau bahasa sekarang terhadap Masito dan keluarganya. Jadi semua Masito, anak-anaknya semua dikumpulin, lalu disiapkan tungku yang besar, kemudian dilemparkan Masito dengan anak-anaknya ke dalam tungku yang membara itu yang meninggal. Pesannya Masito, kalau saya sudah mati nanti, sudah wafat, tolong tulang belulang saya kumpulin dan kubur di tempat yang sama. Jadikan satu, disetujui oleh siapa namanya? Fir'aun. Nah, ketika Rasulullah SAW, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, nah ini kisah Isra Mi'raj ini akhirnya. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, mulailah Rasulullah berjalan dari Makkah ke Baitul Maqdis Ilya yang menggunakan burak. Burak itu peranakan himar sama bagel. Kalau inti di negeri Arab tahu, himar sama bagel. Lahirlah seperti kuda Jawa kecil. Lahirlah seperti kuda Jawa, namanya burak. Nah, di tengah perjalanan antara Makkah dan Ilya, Baitul Maqdis, disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad itu bahwa Rasulullah SAW mencium bau aroma wangi yang luar biasa, yang belum pernah ada aroma wangi ini di dunia. Lantas Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ini wangi apa? Inilah wangi dari kuburan Masitoh. Apa ceritanya? Nah, itulah ceritanya. Subhanallah. Inilah jemaah, memulai apapun dengan memulai basmalah. Memulai dengan basmalah. Memulai dengan basmalah. Apa? Dapat rahmat Allah. Subhanallah. Ini contoh rahmat yang Allah berikan kepada Masitoh. Gue mau cerita panjang jemaah. Contoh nggak apa-apa ya kita kasih. Karena buku ini tipis. Ketika Rasulullah SAW ingin mencari solusi tempat yang lebih nyaman dari kota Makkah, ya, cari tempat yang nyaman dari kota Makkah. Pikirnya beliau pergi ke Taif. Mungkin di sana penduduknya jauh lebih ramah dibanding dengan Makkah. Pergilah ke Taif. Ternyata di Taif justru Rasulullah SAW malah ditimpuki oleh orang satu kota. Ditimpukin orang satu kota. Akhirnya Rasulullah SAW pun menghindar lari masuk ke dalam sebuah kebun. Kebunnya ini adalah kebun anggur, bukan kebun kurma. Masuk ke kebun anggur, kemudian beliau duduk di bawah rindangnya pohon anggur. Pohon anggur kan merambat ya. Rindangnya pohon anggur, duduk di bawah sambil wajah beliau yang mulia berdarah, kaki beliau yang mulia berdarah, tubuh beliau yang mulia berdarah. Sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang budak Persia milik si pemilik kebun dengan membawa satu nampan berisi buah anggur dari pohon itu untuk disajikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lihat, silahkan, kata si budak Persia ini, silahkan. Rasulullah SAW mengambil buah anggurnya, kemudian beliau mengucapkan Bismillah. Sebentar, kata si Persia ini, siapa kamu sebetulnya? Kenapa? Kata Rasulullah SAW, kata-kata itu yaitu Bismillah
tidak akan diucapkan kecuali seorang yang mulia, yaitu Nabi dan Rasul. Allahu Akbar. Jadi orang yang mengucapkan bismillah sebelum memulai segala sesuatu, berarti dia adalah orang mulia yang diberi rahmat oleh Allah. Masya Allah. Yang kedua, B. Dapat apa? Keberkahan. Keberkahan ini apa? Keberkahan ini adalah kebaikan. Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Nah, lihat, subhanallah. Lihat kebaikan tadi. Masyita, kebaikannya luar biasa. Rasulullah SAW mengucapkan bismillah, kebaikannya apa? Kebaikannya adalah ini orang Yahudi yang tadi ini budak masuk Islam itu. Ya, dalam satu riwayat disebutkan dia ini masuk Islam. Subhanallah. Cuman apa? Dengerin apa? Bismillah. Berkah kebaikan yang luar biasa. Subhanallah. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Memohon pertolongan. Di sini pertolongan hanya kepada Allah semata. Ya. Kepada Allah semata. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Tirmidzi disebutkan, lihat, jika seseorang masuk rumah, lihat nih jamaah ya, ketika kita masuk rumah, kita buka nih daun pintunya, ya, engselnya kita pegang, kita buka nih pintunya. Ketika kita membuka pintunya ini, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk membaca apa? Bismillah. Baca Bismillah. Setan akan mengatakan la mabita lakumul yauma. Malam ini kalian gak punya tempat tinggal. Setan ngomong sama CS-nya, kalian gak punya tempat tinggal. Allahu Akbar. Lihat, rumahnya dapat rahmat, penghuni rumahnya dapat rahmat, dapat keberkahan yang berlimpah, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya cukup memulai segala sesuatu dengan membaca Bismillah. Apa makna Bismillah? Ini Bismillah tok panjang ya. Maknanya apa? Nah, ini baru kita bicara maknanya. Ya, silakan dicatat. Ya, orang belajar itu nyatet loh, jangan modal kuping loh jamaah ya. Bismillah ini kan terjemahnya dengan menyebut nama Allah. Pertanyaan saya, apakah kalimat ini sempurna? Apakah kalimat ini sempurna? Nah, tiba-tiba dengan menyebut nama Allah. Sempurna tidak kalimatnya? Coba perhatikan, dengan menyebut nama Allah. Jadi tiba-tiba seseorang mengatakan dengan menyebut nama Allah. Kalau kita lihat sekilas, kalimat ini tidak sempurna. Maksudnya apa? Sekilas, tapi sebetulnya apa? Di sini ada sesuatu yang terhapus. Ada sesuatu yang terhapus. Dan inilah maknanya. Inilah maknanya. Apa itu? Nah, Bismillah, saya tulis pakai Latin. Bismillah. Ya, Bismillah. Apa yang mau kita perbuat? Nah, ini di sini terhapusnya. Ya, Bismillah di sini. Kalimat setelahnya, bukan sebelumnya. Ya, bukan sebelumnya. Bismillah, mau ngapain? Makan. Berarti Bismillah
saya makan. Walaupun kita nggak ngomong. Nah nih, makanan. Bismillah. Makan. Dan gini kan, bismillah, terus kita suap. Bismillah, kita minum. Cita masyitah tadi, bismillah, pakai fisik, gerak. Berarti maknanya apa? Maknanya bismillah, saya makan. Seakan-akan gitu bunyinya. Bismillah, saya minum. Bismillah, saya ngambil sisir. Bismillah, saya buka pintu. Jika kalian mau tidur, matikan lampu. Pencet saklarnya, baca apa? Bismillah. Tutup jendela. Bismillah. Berarti apa? Bismillah, saya matiin lampu. Bismillah, saya tutup jendela. Bismillah, saya tutup pintu. Kata Rasulullah SAW apa? Jangankan setan, tikus nggak masuk rumah Anda. Hadisnya sahih. Tikus nggak masuk rumah kamu. Kenapa? Karena tikus itu sahibnya setan. Kenapa kebakaran di rumah? Karena tikuslah yang nyentil dengan giginya dan mulutnya di dalam riwayat hadis yang sahih. Kok bisa? Pernah di Masjid Nabawi, di Masjid Rasulullah SAW. Dulu kan pakai lampu, orang Jawa bilang ople. Apa lampu apa namanya? Apa? Sentir, ya, kayak obor gitu kan. Nah, disentil sama si tikusnya. Akhirnya kebakaran seukuran koin kecil, kata Abdullah bin Abbas. Loh kalau sekarang, konsleting listrik. Wah kayak subhanallah ya. Bismillah, saya makan. Bismillah. Berarti maknanya apa ini? Berarti inilah makna sastranya namanya penyempitan arti. Penyempitan arti. Penyempitan arti. Maksudnya penyempitan arti itu apa? Maksudnya penyempitan arti itu ini. Loh, balik lagi. Berarti apa? Keberkahan itu hanya diperoleh dengan kita menyebut nama Allah. Pertolongan itu hanya diperoleh dengan kita menyebut nama Allah. Namanya apa ini? Inilah kandungan basmalah, berarti mengandung apa? Mengandung apa? Paham? Jadi orang yang nggak baca bismillah, berarti apa? Dimurkai. Ada kisah seorang sahabat makan tangan kiri. Rasulullah SAW mengatakan, makanlah kamu pakai tangan kanan. Baca bismillah, makan tangan kanan. Ngeyel, nolak, bantah. Tidak ya Rasulullah, saya nggak bisa. Rasulullah mengatakan, mulai hari ini kamu tidak akan bisa mengangkat tangan kananmu. Sejak saat itu, orang itu tidak bisa mengangkat tangan kanannya. Karena dia menolak tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tuntunan beliau. Makanya semua para ulama memulai tulisan segala sesuatunya dengan baca apa? Bismillah. Kita pun dianjurkan, sangat dianjurkan untuk memulai segala sesuatu dari perbuatan kita dengan apa? Bismillah. Barakallahu fiik. Ya, silakan kalau mau dicatat, ya boleh. Oke. Terus kembali ke kitabnya. Di sini dibaca lagi, coba setelah basmalah. Diulang lagi Ustadz ya. Ya. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa wajib bagi kita mempelajari 4 hal. Yang pertama, ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam
disertai dalil-dalilnya. Tayyib. Yang dimaksud dengan kata ketahuilah itu apa? Ketahuilah itu maksudnya berilmulah. Sehingga seakan-akan penulis mengatakan, jadilah kalian itu orang yang memiliki ilmu. Ya, jadilah kalian itu orang yang memiliki ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah memahami sesuatu apa adanya. Berarti kalau kita bicara tentang Islam syariah, berarti kita memahami Islam apa adanya, yaitu kita memahami Islam apa adanya dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan benar. Ketahuilah, berilmulah kalian, seperti yang Allah wahyukan kepada kita. Jadi jangan memahami Islam itu dari warung kopi. Jangan memahami Islam itu dari pinggir jalan. Jangan memahami Islam itu dari apa? Dari kata fulan di media sosial. Tidak. Tapi kita belajar ilmu itu dari siapa? Tentu lewat lisannya para ulama. Orang-orang yang memang benar-benar faham dalil dengan baik dari Quran dan hadis. Ya, bukan asal komen. Kayaknya nggak apa-apa, boleh gitu aja kok nggak repot. Berarti tidak berilmu namanya. Ya. Kemudian berikutnya penulis mengatakan rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Menunjukkan bahwa ketika penulis mengatakan ketahuilah, berarti audiensnya siapa? Berarti audiensnya ini adalah orang-orang yang jahil. Makanya ngomong, kalian orang-orang yang jahil, yang gak paham, belajarlah agar kalian punya ilmu yang sebenarnya. Lalu penulis mengatakan, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Nunjukkan apa? Nunjukkan kita ini walaupun ngajarin orang yang tidak tahu, yang jahil, tetap kita disuruh tetap santun dan mendoakannya. Jadilah orang yang menyampaikan ilmu itu secara santun. Jangan kita ngajarin, dengerin dulu bego. Kalau orang Jakarta kan gitu kan ya. Dengerin dulu Bahlul. Bodoh kamu ini ya. Waduh. Jadi kalau ada ibu guru, kamu itu sudah ibu guru jelas-jelasin, gak paham-paham, bodoh amat sih. Ini gak layak ngajar. Lihat, ini akhlak para ulama. Perhatikan, ketahuilah semoga Allah merahmati Anda. Ya Allah, akhlaknya keren banget ya. Masya Allah. Jadi kalau kita negur orang, Bahlul jangan begitu. Bodoh, kasih tahu ya. Jangan, ini bukan akhlak. Lihat, dengerin dulu ya, semoga Allah kita ngasih ilmu. Ya. Contoh yang dikisahkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Akhlak para ulama jamaah. Apa itu? Kata beliau, ketika saya sholat di Masjid Nabawi. Di sujud yang terakhir. Ini orang di sebelah saya, sujudnya ini lama. Sampai separuh dari tasyahud akhir. Ini tahiyat akhir, sudah sampai separuhnya, ini orang masih sujud. Baru sudah separuh dari tasyahud akhir, baru dia bangun. Itu sujudnya lama dia. Salam. Syekh Abdul Razak ingin mengingatkan bahwa yang dia lakukan ini salah, nggak benar. Dipegang tangan. Ya fulan. Kata Syekh Abdul Razak apa? Ketika anak mau negor dia, baru manggil dia ya fulan. Ya Abdullah, wahai hamba Allah. Itu tangan saya dipegang dengan cara dicengkram. Dicengkram di tangan saya. Kenapa? Marah dia. Saya doa kok inti mau tegur. Kan gitu kan. Ini Arab ketemu Arab nih. Yang satu Arab keras. Yang satunya Syekh alim punya akhlak. Kan gitu kan. Dicengkram tangan saya dengan kerasnya.
Lalu saya mengatakan kepada si fulan yang mencengkram tangan saya dengan keras. Saya bilang apa? Semoga Allah menerima doamu. Itu megang tangan saya langsung lembek, jadi lepas tangan saya. Semoga Allah menerima doamu. Saya doain semoga doa-doa yang kamu panjatkan tadi diterima oleh Allah. Saya ingin mengatakan, lihat saya ingin mengatakan, mengikuti imam itu wajib, sedangkan kamu doa itu sunnah. Mengikuti yang wajib lebih utama dari ngikutin yang sunnah. Allahu Akbar. Kira-kira yang dinasehatin ngamuk nggak jamaah? Allah jazakallah khair, terima kasih banyak. Coba kita, nggak boleh Bahlul. Kalau ya, lihat adab dari tulisan saja itu tercermin adab. Ya ilam rahimakallah. Kamu harus berilmu, belajar. Semoga Allah memberikan apa? Rahmat kepadamu. Jadi jadilah orang yang lembut di dalam menyampaikan, yang santun menyampaikan, penuh dengan doa. Begitulah seterusnya. Ya, pasti akan jauh lebih diterima oleh masyarakat. Kemudian beliau mengatakan wajib bagi kita mempelajari 4 hal. Jadi berarti ilmu itu ada yang hukumnya wajib, ada yang tidak. Kan gitu kan? Ilmu yang wajib untuk dipelajari. Wajib itu apa? Wajib itu artinya kita harus melakukannya, harus mempelajarinya. Jika tidak, maka kita akan berdosa semuanya. Ini wajib. Ya, wajib. Jika kita melakukannya, kita dapat pahala. Jika kita meninggalkannya, kita sia-siakan, maka kita berdosa sepanjang hayat itu. Inilah yang disebut dengan wajib. Yaitu perintah Allah. Nah ini saya hapus ya. Wajib itu apa? Wajib itu perintah. Perintah Allah. Wajib. Wajib ini apa? Perintah Allah. Jadi perintah Allah. Perintah apa? Perintah Allah untuk dikerjakan. Nah, perintah Allah untuk dikerjakan. Perintah ini sifatnya lazim. Sifatnya lazim alias keharusan. Keharusan. Nah, inilah wajib. Makanya buah dari ini, buahnya apa? Buahnya pahala jika dikerjakan, terus dosa jika ditinggalkan. Nah, ya. Apa yang wajib ini? Yang wajib adalah, nah disebutkan di situ ada 4 ilmu. Yang wajib itu ilmu. Ilmu ini apa? Mempelajari. Ya, ilmu ini apa? Mempelajari. Nah, mempelajari. Hasilnya dari ini apa? Hasilnya membenarkan. Dari membenarkan hasilnya apa? Yakin. Dari sini namanya iman. Nah, kan kronologinya kan cakep. Nah, apa yang kita pelajari ilmu di situ? Syekh mengatakan yang harus dipelajari adalah mengenal Allah.
mengenal Allah. Apanya yang kita kenal? Allah itu punya apa? Nama-nama dan sifat-sifat. Nah, ini yang kita pelajari jamaah. Dengan kata lain, apa ini? Inilah yang namanya, apa itu? Inilah kembali lagi, ini yang namanya, apa? Tauhid. Berarti kalau kita belajar ini, lahirnya tadi apa? Tuh, iman. Masya Allah. Coba diulangi bacaannya, ketahuilah. Ya, coba diulangi lagi bacanya. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa wajib bagi kita mempelajari 4 hal. Yang pertama, ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam disertai dalil-dalilnya. Masya Allah. Lihat, berarti yang harus kita pelajari di sini apa? Mengenal Allah. Terus habis itu yang kedua, mengenal Rasulullah. Nah, mengenal Rasulullah akan melahirkan apa? Akan melahirkan ittiba, ya kan? Nah, melahirkan ittiba. Apa ittiba ini? Ittiba ini maksudnya apa? Mengikuti sunnahnya, mengamalkan sunnahnya. Berarti apa? Berarti 2 biru ini, inilah namanya 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Mengenal Allah. Tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berarti syahadat yang kedua apa? Mengenal Rasulullah SAW. Berarti maknanya apa? Kita dianjurkan ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mengenal Rasulullah SAW dengan apa? Pelajari sirahnya. Ya, pelajari sejarah Rasulullah SAW. Ketika kita pelajari sejarah Rasulullah SAW, kita akan tahu akhlaknya Rasulullah. Kita tahu tentang wahyu. Oh, ini ayat ini turun di sini, ini turun di sini. Kita akan tahu. Terus pelajari sunnahnya. Apa yang dimaksud dengan sunnah di sini? Yang dimaksud di sini adalah petunjuknya, perilakunya, perbuatannya, ucapannya, kesehariannya. Ini yang disebut dengan sunnah. Baik berkaitan dengan ibadah, akhlak, tauhid, akidah, semuanya. Inilah sunnah Nabi. Ya, jadi kita wajib berilmu. Yaitu mempelajari, lahirlah membenarkan, lahirlah yakin, itulah iman. Apa yang kita pelajari? Mengenal Allah. Mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Inilah tauhid syahadat. La ilaha illallah. Yang kedua, mengenal Rasulullah SAW. Ya, mengenal Rasulullah SAW. Apa itu? Melahirkan kita ittiba. Yaitu apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah, ta'assi, mencontoh, mengamalkan petunjuk Rasulullah SAW. Inilah 2 syahadat. Itu. Makanya wajib kita melakukan ini. Mengenal ini, wajib ini semua ini. Terus yang ketiga, mengenal apa? Islam. Islam. Berilmu tentang Islam, syariat. Ya, berarti di sini apa? Berarti di sini belajar unsur apa? Halal, haram. Artinya mengenal hukum, wajib, sunnah, wajib, ada istilah dalam fikihnya kan wajib, sunnah dan sebagainya. Mengenal mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dengan apa? Dengan dalil. Dengan apa? Dengan dalil, yaitu Al-Quran. Bukan katanya dari dulu begini,
Akhirnya itulah ungkapan Yahudi Nasrani. Hakadha ma wajadna alaihi aba'ana. Demikianlah yang kita peroleh dari bapak kami dari dulu begini, udah begini. Lo baru datang, kamu baru datang, terus negor-negor, nyala-nyalain kita, ngasih tahu kita, baru kemarin sore. Islam bukan begini. Islam ini dibangun di atas prinsip 3 ini tadi ini. Tauhid, ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan di sini ada dalil. Ini prinsip dasar wajib yang harus kita amalkan. Ya, Masya Allah. Ini yang prinsip dasar harus kita mengenal ini. Ya. Subhanallah. Nah, yang terjadi seringnya apa jamaah? Kita mengenal Allah, tidak kenal. Nama-nama Allah, sifat-sifat hanya dihafal. Ya, nama-nama Allah sifatnya dihafal dengan asmaul husnanya, tapi tidak paham kandungan maknanya apa. Sehingga banyak kemusyrikan yang terjadi di masyarakat. Ittiba, tidak mengenal petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya terjadilah lawannya, yaitu bid'ah yang merebak di mana-mana di tengah masyarakat. Ya, bid'ah di mana-mana. Ini mulai sholat, sebelum sholat bid'ah. Ya, wudhu, dari wudhu banyak kesalahan. Ya, dari wudhunya aja banyak yang salah. Sholatnya banyak kesalahan. Sebelum sholat banyak yang salah. Ketika sholatnya di luar dari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis sholat zikirnya, zikir ngarang semuanya. Ya, setiap daerah punya cara berzikir yang masing-masing. Setiap daerah punya redaksi-redaksi zikir yang berbeda-beda. Terus ini, itu banyak sekali yang mereka buat-buat karang-karang di luar dari ini. Karena mereka nggak mau melakukan ilmu ini. Ya, belajar Islam juga begitu, tentang syariatnya, tentang tuntunannya, tentang fikihnya. Banyak penyelewengan dalam masalah ibadah. Banyak orang yang nggak tahu tentang zakat. Ngitung zakatnya nggak ngerti. Akhirnya sudahlah yang penting. Ada satu orang, Ustadz selama ini saya zakatnya itu apa? Terus gimana selama ini zakatnya? Iya selama ini saya zakatnya Ustadz. Saya kira-kira Ustadz. Kata ayah saya dulu, pokoknya kamu keluarin deh, kamu kira-kira aja. Terus setiap tahun kamu tambah-tambahin aja sendiri. Kalau sekarang kamu ngeluarin umpama 1 juta, ya tahun depan kamu tambahinlah 100.000, 200.000. Itu ayah saya dulu ngajarin gitu. Saya bisa ini. Zakat di karang-karang, ngitungnya kurang lebih. Ya kan? Wah ini berapa ini? Bisnisnya banyak mengandung unsur riba, mengandung unsur haram. Ini itu. Karena tidak belajar. Sebagaimana? Puasa, banyak dipenuhi dengan puasa yang itu tadi. Demikian dari dulu nenek moyang kita puasa. Haji, ya Allah, banyak orang semangat haji. Tapi manasik yang dia lakukan jauh dari tuntunan Rasulullah SAW. Kasihan, nabung cukup lama dia. Nunggu cukup lama ketika berangkat haji. Tidak ada ilmunya. Ya kita hanya bisa mendoakan aja. Semoga Allah ampuni dan semoga Allah terima hajinya. Tapi gak sesuai dengan manasik Rasulullah SAW. Akhirnya masyarakat kita hari demi hari jauh dari tauhid. Syirik dianggap Islam yang paling baik. Syirik dianggap cinta. Bid'ah dianggap mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang paling baik. Tidak mengenal akhirnya hukum-hukum kejahilan di mana-mana. Ini fenomena masyarakat. Masya Allah. Makanya jamaah, orang yang berilmu ini keutamaannya banyak. Ya, keutamaannya banyak sekali orang yang mempelajari ilmu. Ya, saya ada kajian subuh di YouTube. Apa tema besarnya?
resep bahagia Imam Ibnu Qayyim sudah ada 79 serial. Ada di situ sekian belas seri, saya nggak tahu, sekian belas seri itu saya bicara tentang apa? Mulia dengan ilmu. Ya, kemuliaan itu dengan ilmu. Silakan nanti dilihat di website saya. Saya punya website Nizar Saad Jabal. Nanti buka di situ di rubrik kajian subuh. Ya, resep bahagia Ibnu Qayyim. Pencet di situ ada cari resep bahagia Ibnu Qayyim. Langsung muncul di situ seri 1, 2, 3, 4 bisa Anda tonton secara berseri. Ya, kalau cari di YouTube kan agak ngacak. Ya. Nah, inilah perintah wajib bagi kita untuk belajar. Perintah Allah untuk dikerjakan. Sifatnya lazim, harus. Apa itu? Berilmu. Harus ini. Ya, kalau enggak, nanti gimana Allah mempertanggungjawabkan kehidupan kita? Nanti gimana Allah minta pertanggungjawaban atas kehidupan kita? Terus bagaimana kita mempertanggungjawabkan syahadat kita? Bagaimana kita mempertanggungjawabkan umur kita, syahadat kita, keislaman kita. Sedangkan kita selama ini tak berilmu. Ya, selama ini kita nggak berilmu. Masya Allah. Ya, anak kira sampai di sini aja dulu. Ya, dikit-dikit, banyak-banyak nanti muntah katanya. Sampai di sini saja. Nah, nanti kita akan lanjutkan di poin-poin yang berikutnya di pertemuan selanjutnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, dibacakan pertanyaannya. Atau langsung mau bertanya, silakan. Baik, Ustaz. Ada jamaah yang ingin bertanya langsung, silakan angkat tangannya. Kalau tidak ada, saya akan, silakan. Biasanya nunggu yang mulai. Kalau ada yang mulai, yang lain ikut-ikutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nizar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Mauludi, marhaban. Silakan. Marhaban Bik Ustaz. Tadi disebutkan mungkin ada ilmu yang wajib. Selain wajib mungkin ilmu sunnah itu di pertemuan yang akan datang atau Ana bisa tanyakan hari ini Ustaz. Silakan, ditanyakan enggak apa-apa. Apa itu contohnya ilmu yang sunnah mungkin? Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Memang para ulama itu mengatakan ada ilmu yang sifatnya fardu aini, ya, ada ilmu yang namanya fardu kifai. Kifai ini cukup dilakukan oleh sebagian, yang lain kalau nggak paham nanya sama dia. Tapi kalau fardu aini itu harus dilakukan. Nah, yang disajikan oleh Al-Imam Muhammad At-Tamimi di sini adalah ini prinsip dasar. Semua orang tanpa terkecuali harus memahami konsep dasar ini. Bahwa ilmu yang paling wajib untuk dipelajari oleh setiap orang adalah tanpa terkecuali, tidak ada alasan bagi dia. Apa itu? Ini poin penting ini. Ya, kenali Allah, kenali Rasulullah SAW, karena itu dua kalimat syahadat kita. Jadi tidak ada istilah alasan nanti, saya nggak tahu kalau ini syirik. Tidak ada. Selama ini syirik besar, Allah tidak akan ampuni, masuk neraka kekal selama-lamanya. Tidak ada dalih kalau dia mengatakan saya nggak paham. Kecuali dia tinggal di kutub utara atau di negeri mana yang negerinya nggak pernah dengar kata Islam. Tinggal di sebuah pedalaman hutan dengan komunitas sukunya dia, ya tak pernah dengar kalimat Islam di sana, nggak pernah dengar. Bisa jadi terjadi ya, kalau di kita di Indonesia ada pedalaman-pedalaman suku yang nggak kejamah, yang masih virgin itu suku-sukunya, ibaratnya istilahnya gitu. Nah mungkin mereka uzur.
Ya, uzur mereka. Tapi kalau negerinya pernah dikasih tahu, apalagi dai banyak yang menyeru, mengatakan ini syirik, 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 udahlah, nggak usah dengerin tuh orang suka dikit-dikit syirik, dikit-dikit syirik. Nggak ada alasan. Artinya apa? Dia menyia-nyiakan kewajiban dia untuk belajar. Ya, dia sia-siakan kewajiban untuk belajar dan senantiasa mencari kambing yang warnanya hitam. Dan tidak ada warna kambing hitam. Yang ada warna kambing hitam sama putih. Ya, menunjukkan kita ini manusia ingin putih, tapi hitamnya pasti ada, namanya manusia. Ya, tapi kalau Anda nyari hitam semuanya tidak ada. Ya. Jadi ini yang wajib dipelajari, mengenal Allah agar kita menjadi hamba yang beriman. Kemudian kenali Rasulullah SAW, karena ini dua syahadat bahwa saya harus ikut Rasulullah SAW dalam segala hal. Nah, masuk dalam ranah Islam, dan di sini itemnya banyak. Apa yang wajib kita pelajari? Kita setiap hari wudhu, berarti wajib setiap individu belajar wudhu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Wajib setiap individu belajar tata cara sholat. Wajib belajar cara ngitung zakat, puasa, haji. Kalau saya pedagang, berarti saya harus tahu mana dagangan yang halal dan haram. Wajib, wajib. Tapi saya bukan pedagang, karyawan yang gajinya pas-pasan, berarti nggak usah belajar zakat. Nggak punya duit untuk belajar zakat. Kan gitu kan. Saya nggak ada uang untuk berangkat haji, ya nggak usah belajar haji. Kalau pengen tahu nanya sama Ustadz. Oke. Saya mau belajar wudhu, yaudah wajib. Tapi saya mau belajar perbandingan madhab. Penggunaan dalil, bagaimana cara pengambilan hukum dari dalil ini. Sehingga kok dikatakan membasuh wajah itu wajib. Gimana caranya Ustadz? Fahamnya gimana? Ini fardu kifayah. Inti kalau belajar nggak kerja, ya belajar beginian tahunan. Cukup kita tahu wudhu itu apa. Wudhu itu adalah tuntunan Rasulullah SAW-nya A, B, C, D, E, F, G. Dalilnya ayat ini sama hadis ini. Deh cukup. Kalau itu cara memasaknya gimana, cara mengolah dalil, cara ini bla bla tetek bengek, itu masuknya apa? Fardu kifayah. Cukup yang ini aja belajar. Kalau inti pengen tahu nanya. Ya, bisa difahami Pak siapa? Pak Mauludi, barakallahu fiik. Oke. Syukran Ustadz. Insya Allah paham. Ya. Oke, berikutnya yang rasain lagi itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya dan meminta nasihatnya Ustadz. Begini Marhaban. Ustadz, mengenai pentingnya usul salasa ini Ustadz, tentang tauhid ini. Bagaimana caranya kita menyampaikan pentingnya tauhid ini dengan cara yang santun dan mudah dipahami bagi keluarga yang baru saja memeluk agama Islam, Ustaz. Jazakallahu khair. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Masya Allah, ini nunjukin bahwa Al-Akh Emil ini lagi semangat nih. Lagi semangat. Rasulullah SAW mengatakan apa? Khatibin nasa qadra uqulihim. Ajak bicara orang sesuai dengan kemampuan akalnya. Gitu. Kemampuan akalnya. Contoh gini. Ada orang umpama mengatakan doa. Yuk kita ke kuburan si fulan, wali. Dan minta berkah yuk. Cukup Anda mengatakan kalau mau berdoa, cari berkah. Kita carinya sama siapa? Cukup kita mencari sama Allah. Kan gitu kan, sampaikan dengan bahasa santun. Ya. Minta kita sama Allah sudah cukup. Minta keberkahan itu sama Allah sudah cukup.
Kenapa? Masa minta sama manusia? Yang dikuburkan manusia. Lu kan dia kan katanya wali. Oke lah, anggap dia wali. Seharusnya kita contoh dia. Kenapa dia jadi wali? Saya hanya jadi wali murid, gitu kan. Ya, ini sama orang awam. Ya, jangan diajak debat. Ya, orang bahlul diajak debat lebih bahlul ya kitanya. Ya, orang jahil diajak debat, ya kitanya lebih jahil. Ya nggak usah diladenin, tapi kita arahkan. Ya, kita arahkan. Ya, bukankah semua juga manusia, mau wali, mau apa manusia. Rasulullah saja doa sama Allah, para sahabat saja waktu sulit mintanya sama Allah, nggak datang ke kuburannya Rasulullah SAW, padahal kuburan Rasulullah dekat. Kuburan Rasulullah SAW dekat. Ketika kota Madinah dikudeta oleh para pemberontak, yaitu orang Syiah, kenapa para sahabat nggak datang ke kuburan Nabi? Ya Rasulullah, ini masjidmu dikudeta ya Rasulullah, di kuburan ini kan enggak kan. Jadi ajarkan dengan bahasa yang santun. Lalu minta sama Allah, cari berkah sama Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Sempurna kebaikan. Kan ayatnya bilang, ud'uni astajib lakum. Tapi kata orang berkah, loh kalau berkah ya dia buat dirinya sendiri dong, kan udah mati. Nah, jadi pakai bahasa halus begitu. Jangan menggunakan kata-kata yang itu jadi bom bagi masyarakat. Mama, nggak boleh kamu berbuat itu, syirik besar, kekal kamu di neraka. Masyarakat awam digituin belum siap untuk menerima fenomena seperti ini, jamaah. Ya, arahkan dengan yang lebih baik, yang lebih santun. Kayak cerita Syekh Abdul Razak tadi. Masya Allah. Padahal itu kan tidak boleh dia menyelisihi imam. Ya kan? Tapi santunnya beliau lihat. Ya. Masya Allah ya. Semoga Allah menerima doamu. Tak doa yang diterima sama Allah. Tapi jangan gitu lagi ya. Rasulullah SAW juga begitu. Ngelihat orang lari-larian. Masbuk terlambat. Sholat. Dia takbir sebelum masuk shaf sudah takbir dia. Allahu Akbar. Terus dia sambil jalan menuju shaf. Kenapa? Takut ketinggalan rokaatnya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Dimarahin? Enggak. Rasulullah bilang apa? Zadakallahu khirsan fala ta'ud. Semoga Allah menjadikan kamu terus bersemangat ibadah ya. Salah. Didoain. Semoga Allah memberikan kamu semangat terus dalam ibadah. Tapi jangan diulangi lagi ya yang gitu ya, enggak baik. Allahu Akbar, akhlaknya. Masyarakat awam butuh ini. Bukan butuh kalimat-kalimat yang bom. Itu hanya tempat tertentu, kalangan yang sudah ngaji, sudah ngerti. Kita bicara, apa ini syirik jamaah. Dalam konteks ilmu, dalam konteks pengajian seperti ini, saya harus jelaskan mana tauhid, mana syirik, mana ketaatan, mana bid'ah, mana maksiat. Saya harus jelaskan dengan bahasa yang tegas. Nah, gitu kan. Tapi ketika kita bersentuhan dengan masyarakat, namanya nasihat, kita lihat kondisi. Kalau dia awam nggak ngerti, jangan menggunakan bom. Nanti hancur. Tapi undahkanlah kata-kata yang bijak dan santun. Ya. Barakallahu fiik. Kemudian silakan yang lain. Baik Ustadz, ada pertanyaan masuk via chat. Anda bacakan ya. Ya, silakan dibacakan. Assalamualaikum, assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara kita mengetahui apakah orang yang kita ambil ilmunya bermanfaat salaf atau tidak? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bagaimana caranya orang yang di hadapan kita ini ilmunya benar atau enggak? Pemahamannya benar atau tidak? Manhaj itu kan pemahaman. Benar atau tidak? Jawabannya apa? Jawabannya, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak akan melihat pada penampilan kamu. Wala ila ajsamikum, dan tidak pada fisik kamu. Allah tidak melihat ini. Walakin yanzuru ila ma fi qulubikum.
Allah ngelihat apa yang ada dalam hati Anda. Jadi jangan menilai orang dari penampilan. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul penampilannya oke. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu melihat mereka, penampilan mereka akan bikin kamu terpukau. Ya, inilah yang terjadi di masyarakat sekarang. Melihat penampilan, yang kedua melihat ketenaran. Nah, ini. Tapi seharusnya yang kita lihat apa? Ucapan seseorang itu cerminan dari kepribadian dia. Kalau dia seorang dai, ustadz, maka kita bisa menilai dia pemahamannya, istilah kita manhajnya, pemahamannya dia benar atau tidak. Dari mana? Dari apa yang dia sampaikan. Nah, ini TV-nya mau mati ini. Otomatisnya muncul tuh. Nah, jadi kita lihat dari mana? Dari ucapan dia. Apa yang dia ucapkan. Kajian yang dia sampaikan. Itu terlihat sekali jemaah. Ini orang berbicara dengan dalil, dengan penjelasan para ulama. Atau dia berbicara hanya dari pandangan pribadi dia saja. Nah ini kan kita kelihatan. Anda orang yang profesional di bidang tertentu. Anda orang profesional di bidang tertentu. Bidang keuangan umpamanya. Di bidang perminyakan umpamanya. Ya, saya dengar banyak yang kerja di Abu Dhabi ini kerja perminyakan ini. Perminyakan umpama atau keuangan. Lalu ada si fulan bicara tentang keuangan. Pasti Anda akan tahu. Ini orang ngerti keuangan benar apa enggak. Nah begitulah menilai dari ucapan. Dari dalil. Oke, saya nggak paham juga Ustadz karena saya nggak punya dasar ilmu. Nah, kalau kita nggak punya dasar ilmu ya sudah sifatnya kepercayaan. Jangan berpijak akhirnya dengan ungkapan ambil yang baik, buang yang buruk. Loh saya nggak ngerti yang baik, saya nggak ngerti yang buruk, terus saya disuruh mengambil yang baik dan buruk. Bagaimana caranya? Kalau Anda bisa memilah mana yang baik, yang buruk, harusnya yang ceramah Anda, bukan dia. Karena Anda yang bisa memilah mana baik dan buruk, orang yang Anda bilang itu dia belum bisa memilah mana baik dan buruk. Coba pikirin, ambil baiknya, ambil buruknya. Berarti yang ceramah nggak ngerti baik, nggak ngerti buruk. Yang ngerti buruk siapa? Anda, thalibnya yang belajar. Kalau begitu ya Anda yang belajar ini yang ceramah, bukan dia dong. Kan logikanya kebalik gitu nih. Gitu kan? Terus gimana dong? Yang bicara kholas kepercayaan. Saya percaya sama ustadz ini ustadz bicara dengan manhaj, dengan konsep yang jelas, dengan metodologi yang jelas, berbicara dengan tauhid, dengan dalil, dengan Quran, hadis, sesuai pemahaman salafus saleh. Sudah saya belajar sama ustadz ini, ustadz ini, ustadz ini. Deh. Yang lain saya nggak paham. Saya belum ngerti. Jadi saya belajar sama ini saja. Untuk apa? Menyelamatkan. Sebagaimana Anda berbisnis, sudah saya nggak ngerti dunia bakery, roti. Yang saya kenal fulan pinter roti dan diakui semua, rasanya enak, sudah saya percayain sama fulan. Sudah kamu urusin bisnis bakery saya. Kalau semua orang datang Anda percaya, ya rusak dong bisnis Anda. Kan gitu. Semua orang ngaku ahli keuangan, akuntansi, terus Anda terima semuanya. Ya, kalau orang Surabaya bilang kokot duitnya mas, wassalam duit Anda. Anda akan pegang dengan orang yang Anda percaya. Nah, inilah yang bijakannya. Wallahu a'lam. Terus? Ada lagi Ustaz? Ya, silakan kalau masih ada pertanyaannya. Dari akhwat ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana jika sholat yang dikerjakan tidak khusyuk? Apakah sholat yang dikerjakan tidak sah? Jika seseorang sholat tidak khusyuk, bagaimana? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah. Sholatnya sah, dia tidak perlu mengulang.
Sholatnya sah, tidak perlu mengulang. Cuman kalau orang kerja, ada orang pulang dengan membawa upah yang banyak. Ya, upahnya banyak, dia pulang. Masya Allah. Ya, berkeranjang-keranjang dia membawa upah. Ada satu membawa upahnya cuma 1 keranjang. Ada lagi pulang dengan membawa 1/2 keranjang. Ada lagi yang pulang dengan membawa sebutir 2 butir saja. Semuanya pulang. Ya. Jadi sholatnya sah. Cuman apakah dia membawa pahala dari sholatnya itu? Ini permasalahannya. Seberapa besar sholat kita diterima oleh Allah? Artinya seberapa besar sholat kita menghasilkan pahala. Itulah kadar kekhusyuan kita. Allahu Akbar. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang yang sholat? La yudriku min sholatihi illa thumunah. Dia tidak mendapatkan pahala dari sholatnya kecuali 1/8. Ada yang mendapatkan 1/6. Ada yang mendapatkan 1/5. Ada yang mendapatkan 1/4. Ada yang mendapatkan 1/3, 1/2, kata Rasulullah SAW. Jadi kadar dia mendapatkan pahala dari sholatnya. Manfaat, keutamaan dari sholatnya. Ya kekhusyuan. Jadi kalau sholatnya tidak ada kekhusyuannya, berarti ya itulah pepesan kosong. Berarti dia pulang dengan tangan kosong, pepesan kosong. Artinya dia tidak ada kewajiban lagi untuk mengulang sholat, tidak ada untuk mengulang. Cuman sholatnya nggak ada hasil apa-apa pada dirinya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di hadis riwayat Imam Tabrani, dihasankan oleh Syekh Albani, rubba musallin la khalaqalahu. Berapa banyak orang yang sholat tidak punya akhlak. Gak ada hasilnya. Coba lihat hasil akhirnya apa? Ya diazab juga, omong dia gak ada apa-apanya sholatnya. Berarti kalau di ayat inna sholata tanha anil fahsya munkar tidak ada. Berarti apa yang disebutkan di ayat wailun lil musallin, celaka orang yang sholat. Gak ada sholatnya. Jadi kita harus berusaha agar sholat kita ini khusyuk. Barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Gimana Ustaz, masih perlu kita buka lagi? Satu lagi pertanyaan ya, kita pasin 11:30. Kalau di sini kan 11:30. Ya. Oh iya, satu lagi Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan, apa boleh menghitung zakat mal sendiri dan dibagikan sendiri? Atau afdolnya bagaimana Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ngitung zakat sendiri, ya hitung sendirilah. Ya, hitung sendiri. Yang tahu duitnya kan Anda. Yang tahu aset Anda. Hitunglah sendiri, nggak apa-apa. Cuman, apakah Anda tahu cara ngitungnya? Nah, lah itu masalahnya. Kalau Anda tak tahu cara menghitung, mana zakat yang kena, mana harta yang kena zakat, mana harta yang tidak kena zakat. Lalu bagaimana cara saya menghitungnya? Ya, ada teman telepon itu sudah 1 bulan lebih ini. Telepon saya terus. Ngapain? Kebetulan memang dekat sama saya di Jakarta. Telepon terus sebulan ini. Ngapain? Nanya zakat. Saya kalau begini gimana? Kalau ini gimana? Kalau harta saya begini, bisnis saya begini, Ustaz, begini. Terus ada yang minta saya datang, dibawakan kepada saya laporan keuangan komplit dalam 1 tahun. Ya, Desember tutup buku, Januari selesai laporannya dalam tahun 2020 diberikan kepada saya. Nih Ustaz, ayo kita diskusi. Ayo kita diskusi. Nah, kalau kita nggak tahu tata caranya menghitung zakat, nanya sama Ustaz. Biar nggak salah ngitungnya, bahaya, ini utang sama Allah.
Ya, nanya sama Ustadz. Ya, tanyain. Kemudian kepada siapa saya harus bagi? Ya, Anda bagi sendiri, nggak apa-apa, bagi sendiri. Silahkan bagi sendiri, dan itu kepuasan. Itu kepuasan Anda membagi sendiri. Cuman tahu nggak siapa, kepada siapa ini distribusi zakat ini? Nah, ya, nanyalah, diskusi dulu kepada Ustadz. Ya, silahkan. Ya, kita bantu insya Allah. Nanti silahkan menghubungi nomor yang di admin. Ya, insya Allah kita bantu. Ya, barakallahu fiik. Ini yang bisa saya sampaikan pada ikhwah sekalian, pada akhwat sekalian, teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan masih di tema kita, masih tema usul thalatha, tapi judulnya masih 4 kewajiban setiap muslim bagian yang kedua. Gitu ya. Kita pakai judul-judul biar enak. Ya. Barakallahu fikum, terima kasih kepada semuanya dan jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Kita telah tiba di penghujung acara ya. Jazakumullah khairan kepada Ustadz atas apa yang telah disampaikan, semoga menjadi amal jariah antum. Dan juga jazakumullah khairan kepada para jamaah yang telah berpartisipasi ya dalam kajian ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz, apa yang kita dengarkan tadi bermanfaat bagi kita. Ya. Kemudian ada maklumat sedikit ya kepada para jamaah. Insya Allah kajian kita ini bersama dengan Ustadz Nizar Saad Jabal itu akan rutin diadakan setiap hari Senin, pekan 1, pekan 3, dan pekan 4 setiap bulannya. Ya, saya ulangi, kajian kita bersama dengan Ustadz Nizar Saad Jabal insya Allah akan rutin diadakan setiap bulannya pada pekan 1, pekan 3, dan pekan 4 setiap hari Senin ya. Baik. Ya, insya Allah kita dimudahkan untuk jumpa lagi di sesi berikutnya, majelis-majelis yang akan datang. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan atau salah kata ya, dari kita semua. Juga mohon maaf untuk pertanyaan yang belum tersampaikan karena banyaknya pertanyaan yang masuk dan kita harus memilih ya. Tidak bisa kita bacakan semuanya. Untuk itu kami tutup kajian ini. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.